mari kita bahas tentang mid-credit scene Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Kita melihat kejutan besar saat Shang dan Katie bertemu Wong, Bruce Banner, dan Captain Marvel. Kita juga belajar kalau Ten Rings itu jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang kita duga sebelumnya. Jadi mari kita breakdown adegan ini. Dari mana cincin itu berasal dan apa artinya ini untuk masa depan Shang-Chi dan seluruh Marvel Cinematic Universe. Jadi Wong membawa Shang dan Katie ke Sanctum atau mungkin ke Karma Touch itu agak sulit untuk diceritakan, dan mereka bergabung dengan Bruce Banner dan Captain Marvel melalui teknologi zoom hologram yang sama yang kita lihat di Endgame dengan presentasi Magic Wong. Kita melihat cara kerja bagian dalam dari Ten Rings, dan Wong mengatakan kalau cincin itu tidak cocok dengan apapun dari kodeksnya yang besar, mengingat semua informasi kuno yang dimiliki oleh para master dan seni mistik, dan ini segera menimbulkan beberapa pertanyaan besar tentang asal-usul mereka. Jadi Wong kemudian meminta Bruce Banner untuk ngasih pendapat ilmiahnya, yaitu benar Bruce Banner dan bukan Profesor Hulk, dan itu dengan sendirinya adalah informasi besar terakhir kali kita lihat Bruce ya besar dan hijau setelah menyatu dengan Hulk. Dari apa yang kita tahu tentang transformasinya, sepertinya itu tidak sementara. Jadi bagaimana dia kembali menjadi Banner kecil? Jadi bagaimanapun, baik Bruce dan Carol mengatakan mereka tidak tahu dari bahan apa cincin dibuat untuk memastikan itu tidak vibranium atau teknologi Chitauri, yang berarti kalau cincin itu berasal dari tempat lain yang cukup jauh, sehingga bahkan Captain Marvel tidak mengenali bahannya. Bruce Banner menambahkan kalau cincin itu sangat tua, dan akhirnya Wong menambahkan kalau ketika Shang menggunakan cincin itu untuk pertama kalinya terasa seperti Karma Touch, yang berarti kalau energi cincin itu cukup kuat untuk diperhatikan oleh master seni mistik. Kemudian saya mengetahui kalau cincin itu berfungsi sebagai sejenis tower yang mengirim pesan ke beberapa sumber yang tidak diketahui. Sekarang setelah Shang cukup banyak panggilan Zoom meninggalkan Bruce untuk menyambut Shang ke Avengers, setidaknya saya berasumsi, jadi maksud saya cukup yakin Avenger bisa menggunakan seniman bela diri yang terampil seperti Shang-Chi yang memiliki 10 cincin ajaib. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian dan meninggalkan kita dengan beberapa pertanyaan besar. Apa misi sebenarnya dari cincin itu? Siapa atau apa yang mereka kirimkan? Film itu tidak pernah menjelaskan dari mana cincin itu berasal ketika saya menemukan mereka dan kemudian menggunakan untuk menaklukkan peradaban selama 1000 tahun. Kita tahu kalau cincin itu sangat kuat dan didasarkan pada perkataan Wong itu mengatakan mereka terhubung dengan kekuatan lain di universe atau mungkin multiverse. MCU banyak merubah tentang cincin, bukan hanya fakta kalau mereka jadi gelang, tetapi juga kekuatannya. Dalam komik, setiap cincin memiliki kemampuan uniknya sendiri, tetapi di MCU cincin itu benar-benar beroperasi secara terpisah. Mereka hanya mengilhami pemakainya dengan energi. Saya kira itu masuk akal untuk menghindari kesamaan dengan Infinity Stone. Dalam komik, cincin Mandarin sebenarnya adalah teknologi Makluan. Makluan adalah ras alien naga yang berubah bentuk, dan jika MCU pergi ke arah itu adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan Fin Fang Foom di sequel. Tapi saya tidak begitu yakin kita akan melihat Makluan, atau setidaknya mereka tidak terikat pada cincin seperti di komik. Satu yang terlalu mudah ditebak, dan MCU telah banyak merubah tentang cerita Shang-Chi, ditambah kita baru saja melihat naga dari dimensi lain, sehingga mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang lain. Jadi apa rahasia cincin? Baik, kita punya beberapa teori. Ingat, Nan terus mengacu pada dimensi ini sebagai universe kalian, berarti orang-orang Taulo dan pelindung naga datang dari tempat lain, universe lain di multiverse. Mungkin cincin datang dari dimensi lain. Jadi ini membuat cincin artefak inter yang mungkin menarik energi mereka dari dimensi lain. Ada beberapa dasar dalam komik untuk ini, karena beberapa pahlawan menarik kekuatan mereka dari universe yang berbeda yang ada di multiverse. Sejak MCU sedang menyelam ke multiverse dengan film mereka yang akan datang, ini masuk akal. Sementara teknologi sangat terikat dengan multiverse, magic juga merupakan bagian dari sebagaimana dibuktikan oleh Doctor Strange bermain-main dengan
multiverse di Spider-Man No Way Home, dengan dia tampaknya mengirim dirinya sendiri dan Peter Parker ke universe lain dengan mantra yang berakibat kesalahan. Dan kemudian ada Wanda yang dipastikan dapat melakukan perjalanan melalui multiverse dengan sihirnya sehingga Shang-Chi dapat koneksi secara pribadi. Saya akan senang lihat dia muncul di Doctor Strange juga saat dia belajar tentang asal-usul cincin dan bagaimana dengan pahlawan lain dalam petualangan multiverse mereka. Karena Shang-Chi berurusan dengan dimensi lain dan beberapa sihir, mungkin saja cincin itu adalah beberapa bentuk artefak magic, tetapi mungkin saja itu masih menjadi bagian dari teknologi seperti di komik, tapi itu sangat maju dan kuno sehingga tampak seperti sihir yang terikat dengan penjelasan Thor tentang sihir dan sains. Tapi mungkin Ten Rings adalah versi MCU dari artefak lain dari komik, dan itulah yang dilakukan Quantum Bands. Band memiliki kekuatan kosmik yang sangat besar dan memungkinkan memanipulasi energi seperti yang kita lihat Shang lakukan di film, dan itu memberikan semua jenis kemampuan berguna. Dan juga Band membutuhkan kelayakan seperti palu Thor untuk menjadi layaknya menggunakan kekuatan penuhnya. Pemakainya harus berpikiran tenang dan niat damai seperti Shang-Chi, sementara yang lain dapat memakai Band. Jika mereka tidak layak, mereka tidak akan dapat membuka kekuatan sejati Band. Ketika Wu memiliki cincin selama ratusan tahun, namun mereka akhirnya membuka potensi penuh mereka setelah Shang-Chi menggunakannya untuk membuat dia layak. Ditambah Band dikenakan di pergelangan tangan seperti cincin di film. Dan saya harus menyebutkan Nega Band yang sangat mirip dengan Quantum Band. Meskipun mereka tidak sekuat Nega Band, adalah semacam tiruan dari Quantum Band. Banyak pahlawan yang berbeda telah memakai Band, tetapi yang paling menonjol dari mereka semua adalah Marvel The Origin, Captain Marvel dari komik. Jadi itu hubungan yang menarik. Tentu saja pertanyaannya adalah mengapa Marvel menggabungkan Ten Ring dengan band-band ini dengan baik. Itu hanya sesuatu yang mereka lakukan seperti menggabungkan Space Stone dengan Cosmic Cube atau Time Stone dengan Eye of Agamotto. Dan tentu saja Mandarin menjadi ayah Shang-Chi dan semua perubahan yang dilakukan Marvel pada Ten Ring. MCU selalu menggabungkan dan menggeser barang dari komik agar sesuai dengan cerita mereka lebih baik. Saya tidak berpikir siapapun di MCU akan merujuk ke cincin sebagai Quantum Band. Saya pikir mereka akan pergi untuk memainkan peran yang sama. Jadi beginilah ceritanya di komik. Quantum Band diberikan oleh Cosmic Being Aeon kepada mereka yang dianggap layak untuk menjadi pelindung universe. Tapi saya ragu kita akan melihat Aeon di MCU. Ada banyak cosmic being lain di luar sana yang bisa cocok untuk peran ini jauh lebih baik, tapi menjadi pelindung universe adalah sebuah masalah besar dan mungkin arah MCU pergi. Shang-Chi diturun dari pelindung Taolo sehingga tugas dapat meluas ke realitas dan dimensi lain. Jadi apa yang saya pikir terjadi dengan cincin adalah mereka diciptakan oleh Aeon, lalu beberapa entitas kosmik yang kuat baik di universe utama MCU atau di beberapa dimensi lain atau universe alternatif yang cosmic being pilih pelindungnya. Namun di beberapa titik cincin berakhir di bumi, hanya seperti semua benda kosmik keren di universe. Ketika Wu menemukan cincin, tapi dia tidak pernah membuka kekuatan sejati mereka karena dia tidak layak. Shang-Chi dipilih oleh beberapa hukum kosmik, jadi dia orang yang bisa menggunakan cincin itu dan bukan ayahnya. Dan begitu dia menggunakannya dan berubah energi mereka menjadi oranye keemasan berapi-api, dia membuka kekuatan penuh cincin itu dan juga mengaktifkan sinyal di dalamnya. Jadi jika kita mengikuti gagasan bahwa cincin itu adalah versi MCU dari Quantum Band, apa yang menarik tentang Quantum Band adalah bahwa mereka menarik kekuatan dari zona kuantum yang merupakan alam kuantum di MCU. Itu hubungan yang menarik dengan universe memainkan peran besar di MCU dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah itu pasti memiliki hubungan besar dengan Kang the Conqueror, karena kita sudah melihat kota ini yang mungkin City of Chronopolis di alam kuantum. Jadi siapa yang tahu, mungkin itu alasan mengapa cincin itu tidak diketahui oleh Carol, Wong, dan Banner adalah karena cincin itu bukan dari masa lalu, tetapi sebenarnya masa depan yang jauh. Ketika diaktifkan, energi Band bahkan memancarkan warna yang sangat mirip dengan apa yang kita lihat di alam kuantum, dan ini membawa kita
kita kembali ke multiverse dari sebelumnya. Ini bisa jadi untuk masa depan Shang-Chi alam kuantum, kemungkinan awal semua varian Kang akan memulai perang multiverse. Ini mungkin event mega crossover MCU berikutnya yang akan menjadi Secret War. Jika energi cincin terhubung ke ranah kuantum seperti Quantum Band, ini membuat Shang-Chi menjadi salah satu superhero terpenting yang masuk ke event Secret War. Mungkin ketika multiverse mulai bertabrakan dan seluruh universe terhapus, cincin akan terhubung ke beberapa kekuatan kuantum untuk menyelamatkan universe. Saya pikir melakukan putaran Quantum Band bisa menyenangkan, tetapi cincinnya bisa saja 10 hal magic atau cosmic ring yang tidak memiliki hubungan dengan band. Kemungkinan yang menarik adalah kekuatan Phoenix, itu salah satu cosmic being tertua yang paling kuat di universe. Jadi terhubung dengan Shang-Chi bisa menyenangkan, karena baru-baru ini di komik Shang-Chi menjadi tuan rumah Phoenix untuk sementara waktu. Jadi jangan pernah mengatakan tidak. Meskipun Phoenix identik dengan Jean Grey dari X-Men and the Dark Phoenix yang masih baru, jadi mungkin yang terbaik untuk menjauhkan Shang-Chi dari itu juga akan bijak untuk menunggu beberapa tahun dan memperkenalkan X-Men ke dalam MCU terlebih dahulu dan kemudian melakukan cerita Dark Phoenix dengan benar, dan itu adalah semua ide yang menyenangkan. Tapi bagaimana jika Ten Rings itu benar-benar diciptakan oleh makhluk besar di universe Celestial? Ini adalah dewa kosmik yang mereka membentuk menjadi hal besar berikutnya di MCU. Para Celestial memainkan peran besar dalam The Eternals, sehingga Celestial memiliki tangan kosmik mereka ke dalam segala sesuatu di universe. Mungkin Celestial membutuhkan pelindung yang akan menangani realitas dan dimensi lain. Itu adalah sesuatu yang dilakukan Doctor Strange sekarang. Tapi kita berbicara miliaran tahun yang lalu, saat bumi bahkan belum diciptakan. Ini bisa menjelaskan misteri di sekitar cincin dan kekuatan kosmik mereka yang mengagumkan dan menetapkan Shang-Chi sebagai pahlawan universal dan interdimensional. Sehingga cincin bisa mengirim pesan surgawi, belum tentu sebagai peringatan jahat, tapi mungkin pesan kepada penciptanya kalau cincin telah diaktifkan kembali dan pelindung baru telah ditemukan. Celestial biasanya bukan orang jahat di komik, mereka berada di antara keduanya. Tapi 2 dari 3 Celestial yang kita temui di MCU sejauh ini jahat. Jika itu masalahnya, mungkin Marvel akan mengambil beberapa ide untuk Celestial dari Earth X di universe alternatif itu. Celestial direproduksi dari cara yang menyeramkan. Mereka menghamili planet-planet dengan esensi. Begitulah cara Celestial dilahirkan. Ini berarti kehancuran bagi planet yang sedang hamil ketika telur surgawi menetas. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita lihat dalam The Eternal. Jika Celestial dibiarkan berkembang biak tidak terkendali, mereka akan memenuhi universe yang akan menyebabkan runtuhnya universe tersebut. Tapi universe mencintai keseimbangan kosmiknya dan kontrol populasi diciptakan dalam bentuk Galactus. Galactus menjaga populasi Celestial di bawah kendali saat